Ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjavas Channel. Channelnya masih tetap sharing seputar dunia bonsai kelapa. Dan kali ini teman-teman, di depan saya dan di depan teman-teman sudah ada bonsai kelapa kenangan. Jadi kenapa disebut kenangan? Karena bahan ini dipastikan tidak bisa tumbuh lagi. Dengan kata lain sudah mati teman-teman. Jadi sejarahnya sedikit, ini adalah bonsai kelapa original dengan bahan dari kelapa sayur. Ini umurnya ada 2 tahun bahkan lebih. Dan kalau teman-teman mengikuti video saya di awal-awal saya nge-YouTube, saya bikin tutorial bonsai kelapa original. Dan ini adalah bahannya. Dan sekarang sudah jadi kenangan. Di usia yang 2 tahun lebih ini, akarnya belum menembus sabut ya, jadi masih di dalam semua. Dan cerita singkat kenapa ini bisa mati. Beberapa hari yang lalu ini saya lakukan tebas ekstrim teman-teman, tebas ekstrim. Karena pelepah dan daun yang tumbuh sudah terlanjur tinggi dan panjang. Ini disebabkan karena saya kurang memperhatikan, karena sibuk kerja, jadi saya lakukan tebas ekstrim. Ini bekas kapur anti semutnya masih ada. Dan untuk tebas ekstrimnya tidak saya sungkup. Dan saya belum tahu apakah itu penyebabnya dia mati. Dan untuk sekarang saya akan coba buka sabutnya. Saya akan cari tahu apakah ada penyebab lain kenapa bahan ini bisa mati. Oke, ikuti terus video selengkapnya tentang penyebab bahan ini bisa mati. Sebelum saya bongkar lanjut, bagi teman-teman yang belum bergabung atau baru menemukan channel saya, ini nama channel saya, tombol subscribe, lonceng mohon diaktifkan sehingga kita tetap saling terhubung, bisa sharing informasi, berbagi tips seputar dunia bonsai kelapa. Oke, lanjut, saya bongkar dulu kira-kira apa penyebab bahan ini menjadi kenangan. Sepintas terlihat akar-akarnya sangat banyak ya. Setelah melihat kondisi akar seperti ini teman-teman, jadi dapat saya simpulkan kenapa bahan ini gagal tumbuh atau mati. Tapi sebelumnya ini adalah versi saya. Jika teman-teman punya pengalaman mengenai bahan seperti ini, mohon nanti sharing di kolom komentar ya. Jadi kembali lagi, kenapa bahan ini gagal tumbuh? Kemungkinan penyebab utamanya adalah nutrisi yang kurang, sehingga pertumbuhan ke semua bagian bahan ini terganggu. Jadi ketika saya lakukan tebas ekstrim,
penyembuhan lukanya menjadi lambat. Di samping tidak saya sungkup ketika melakukan tebas ekstrim, ada pengaruh bakteri pengganggu sehingga pembusukan menjadi lebih cepat. Itu kemungkinan faktor utama. Terus faktor yang lain adalah karena media yang terlalu sempit sehingga pertumbuhan akar menjadi terganggu. Jadi akarnya saling himpit sehingga bentuknya pipih seperti ini. Pipih dan ujung-ujungnya sudah mulai terlihat pembusukan berwarna coklat kehitaman. Jadi kira-kira dua itu faktor penyebab dia gagal tumbuh. Ini adalah murni kesalahan saya karena perhatian yang mungkin kurang karena kesibukan kerja. Nah, di sini saya akan berbagi solusi sedikit. Saya punya bahan yang umurnya hampir sama. Jadi saya lakukan kupas kulitnya, terus saya tambahkan atau tempatkan dia di atas media tanah di pot. Jadi pertumbuhannya akan tetap ya. Kenapa dikupas kulitnya? Sehingga akar yang tumbuh bisa menembus sabutnya. Jadi kemungkinan itu solusi yang bisa saya sarankan ketika teman-teman ingin mendapatkan bonsai kelapa original dengan umur yang bisa bertahan lama ya. Jadi tidak khawatir lagi nutrisinya kurang. Jadi bisa didapatkan dari sabut dan media tanah. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman punya pengalaman, mohon sekiranya berbagi sehingga kemungkinan kalau ada yang salah dengan bahan saya ini tidak terulang di kemudian hari. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sharing kali ini. Sekian dulu. Tetap semangat berkarya berkreasi dengan bonsai kelapa. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.